masing-masing agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan sesuai, dan ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Menurut agama kita masing-masing, mulai. Oke, baiklah, Bapak siapkan dulu untuk materi kita pada pagi hari ini. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu prinsip-prinsip pengujian bahan pada material teknik. Sebelumnya, di sini Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa itu mampu menjelaskan dan mengerti apa itu pengujian bahan. Jadi kalian nanti setelah pembelajaran, Bapak harap kalian tuh bisa mengerti apa sih itu pengujian bahan. Lalu yang kedua itu siswa itu mampu menjelaskan macam-macam alat uji kekerasan. Jadi nanti kalian harus tahu macam-macam dan bisa mengklasifikasikan macam-macam alat uji kekerasan. Oke. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, pernah tidak sih kalian itu berpikir atau pernah melihat kenapa besi itu bisa patah pada besi itu terlihat kuat? Pernah tidak? Pernah. Oke, boleh Iqbal, boleh menjawab bagaimana? Oke, baik. Mungkin itu bisa dilihat dari tampak luarnya saja Pak, tapi untuk bagian dari besi tersebut lunak Pak. Oke, terima kasih Iqbal. Pada Nadia, menurut Kamila bagaimana besi itu pada terlihat kuat tetapi itu bisa patah? Menurut Kamila itu bagaimana? Terlihat dari besinya itu terdapat apakah ada korosi. Nah, dari korosi itu menyebabkan besi itu bisa patah. Oke, terima kasih pada Kamila dan Iqbal. Ya, benar sekali. Untuk penjelasan dari Iqbal dan Kamila tadi, jadi besi itu bisa terlihat kuat padahal dia sebenarnya itu rapuh. Kita nih sebenarnya tidak tahu suatu material itu apakah benar-benar kuat, apakah benar-benar material itu sesuai dengan standar yang akan kita gunakan di suatu material tertentu. Bapak di sini ada video. Oke, kalian coba perhatikan, nanti kalian amati, nanti Bapak minta simpulkan salah satu dari kalian apa yang kalian dapat dan apa yang kalian ketahui tentang video ini. Dari video ini mungkin salah satu dari orang. Nah, coba salah satu dari kalian siapa yang bisa menyimpulkan dari video ini tentang apa sih makna dari video ini? Boleh Nabil, silakan. Jadi dari video itu Pak, mungkin pengetahuan Nabil satu simpulkan artinya besi itu ada titik atau batas akhir kekuatannya. Oke, terima kasih Nabil. Ya, benar sekali apa yang disebutkan Nabil itu. Pada video ini kita bisa melihat besi ini sedang dalam proses uji tarik, yang dimana besi ini ditarik dari arah berlawanan. Jadi ditarik dari sini ke sini, itu masing-masing memiliki tarikan. Jadi ketika besi tadi sudah menyentuh titik yield atau di mana besi itu sudah mulai terlihat mulai elastis. Lalu setelah titik yield itu ada yang namanya titik ultimate, yang dimana besi itu akan lebih lunak atau elastis, dan selanjutnya itu titik selanjutnya itu titik putus, di mana besi itu putus.
Ini situ. Oke, selanjutnya kita kembali ke materi. Jadi pengujian bahan ini sangat penting kita pelajari, karena pengujian bahan ini adalah proses untuk mengetahui sifat mekanik suatu material sebelum digunakan. Tujuannya itu untuk memastikan bahan aman, kuat, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi pengujian bahan ini sangat penting untuk kita ketahui. Oke, kita lanjutkan. Jadi pengujian bahan ini sangat penting untuk kita ketahui, yang dimana pengujian bahan ini, apalagi kita seorang teknik ya yang nantinya akan terjun ke dunia industri, kita tuh harus tahu nih material apa yang akan kita gunakan nanti. Terus sifatnya itu bagaimana, elastis atau tidak, kuat atau tidaknya itu kita harus tahu. Jadi dari proses pengujian bahan ini nanti banyak cabang-cabangnya, ada uji tarik, uji impact, uji tidak merusak, dan itu akan kita bahas satu persatu. Oke, selanjutnya itu, nah di sini ada jenis-jenis pengujian bahan. Yang pertama itu ada uji tarik, lalu ada uji kekerasan, lalu ada uji impact, lalu selanjutnya itu ada uji tidak merusak. Mungkin dari keempat pengujian ini, Bapak ingin bertanya dari salah satu kalian, apa yang kalian ketahui dari salah satu pengujian di keempat ini? Boleh Pak Fauzan? Yang Pak Fauzan ketahui saja. Untuk sampai sejauh ini Pak, saya baru mengetahui uji tarik yang telah Bapak lakukan di video tadi. Jadi uji tarik itu digunakan untuk mengetahui kekuatan tarik sampai batas maksimal. Oke, mantap. Fauzan, selanjutnya itu Ahmad Dhani, tadinya. Kalau setahu saya Pak, uji kekerasan Pak, karena di uji kekerasan ini untuk mengukur seberapa keras besi yang akan kita ukur. Oke, terima kasih pada Pak Fauzan dan Ahmad Dhani. Ya, benar sekali. Kalau untuk uji tarik, benar yang disebutkan pada Fauzan tadi, itu digunakan kita untuk mengetahui seberapa kekuatan tarik suatu material tersebut. Jadi ketika kita ingin melakukan pengujian terhadap suatu material, kita tuh harus tahu seberapa kuat sih material yang akan kita gunakan nantinya. Nah, kita dalam menentukan ini, kita menggunakan uji yang namanya uji tarik. Uji ini ya. Oke, selanjutnya yang dibahas sama Ahmad Dhani itu uji kekerasan. Benar, kata beliau, uji kekerasan itu mengukur ketahanan atau permukaan tekanan penetrasi. Jadi uji kekerasan ini mungkin kalian semua sudah praktek ya waktu semester kemarin di itu laboratorium. Itu uji kekerasan itu banyak macamnya, ada Brinell, Rockwell, Vickers. Nah itu, jadi dia tuh mengukur tekanan atau penetrasi dari suatu bola indentor. Jadi bola itu ditekan dan diberi beban. Kalau setahu Bapak bebannya itu tidak salah 500 atau segitulah. Jadi untuk selanjutnya itu ada uji impact. Uji impact ini mengukur ketangguhan bahan terhadap beban kejut. Jadi uji impact ini kita mengukur nih ketangguhan suatu material. Kita kasih beban kejut. Bagaimana reaksi suatu material ini ketika kita kasih beban kejut? Oke, selanjutnya mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih Pak itu uji tidak merusak? Mungkin kalian tahu apa itu uji tidak merusak? Boleh Lingga? Oh, belum tahu Pak. Oh, belum tahu ya? Oke, Bapak jelasin dulu ya. Iya Pak. Oke, jadi uji tidak merusak itu uji yang memang benar-benar tidak merusak. Jadi ketika kita sudah melakukan pengujian, sudah material itu masih bisa kita gunakan. Kok bisa dikatakan uji tidak merusak Pak? Ya karena kita menggunakannya cuma mendeteksi retak atau cacat. Itu kita menggunakan gelombang suara. Jadi kita kasih gelombang dengan frekuensi tinggi itu untuk mendeteksi nih apakah ada rembes, apakah ada cacat dan lain sebagainya. Untuk mendeteksi apakah ada rembes atau cacat, kita menggunakan cairan khusus. Cairan khusus ini di mana cairan itu kan bisa kita lihat apakah ada rembesan dari suatu permukaan material itu seperti itu. Oke, paham ya untuk keempat
uji ini nanti Bapak akan bertanya di akhir materi. Oke, kita lanjutkan ke jenis uji kekerasan. Nah, di sini itu ada Brenner. Mungkin kalian di sini sudah tahu kan alat ini Brenner kan? Kemarin mungkin sudah praktikum juga. Jadi Brenner ini digunakan untuk mengukur kekerasan material dengan cara menekan bola baja dengan beban tertentu. Jadi Brenner ini kita gunakan untuk melakukan pengujian juga. Itu biasanya menggunakan titik-titik tertentu untuk kita melakukan pengujian. Misalnya kita biasanya bola identornya itu berada di sini. Ketika kita ingin melakukan pengujian, cukup kita taruhkan material di sini, kita taruh, lalu putar tuas handwheelnya ini, lalu kita kasih beban. Nanti dia akan menekan sendiri bagaimana Brenner ini memberikan tekanannya. Jadi bisa kita lihat langsung nilainya itu berapa dari sini. Informasi dari sini. Oke. Nah, di sini ada Rockwell. Jadi uji Rockwell ini mengukur kekerasan benda berdasarkan kedalaman penetrasi identor ke dalam material. Jadi berbeda dengan Brenner tadi, Rockwell ini mengukur seberapa dalam tekanan yang dihasilkan dari si Rockwell ini. Oke, selanjutnya itu ada Vickers. Nah, mungkin ada yang sudah tahu, Fauzan, Vickers, bagaimana prinsip kerja dari Vickers ini? Setahu Fauzan saja, tidak. Menurut Fauzan Pak, ini prinsip kerjanya hampir sama seperti dua jenis yang tadi, namun Vickers ini mungkin lebih ke arah yang otomatis Pak. Oke, jadi benar ya yang katakan Fauzan tadi. Jadi Vickers ini dia berbeda dari alat-alat uji kekerasan sebelumnya. Vickers ini menggunakan bola identornya tuh berbentuk berian atau piramida. Kalau tadi Brenner sama Rockwell itu kan dia hanya bola baja bulat saja. Kalau ini dia berbentuk piramida. Jadi hasil tekanan sama penetrasinya tuh yang dihasilkan lebih berbeda. Mungkin kalau kalian ingin bertanya lebih detail, boleh. Kalau ingin bertanya silahkan. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, Bapak ini saja pada Nabil sepertinya mengantuk. Boleh Bil, coba jelaskan apa yang Bapak sampaikan tentang alat uji Vickers tadi. Jadi alat uji Vickers ini Pak, jadi alat uji yang digunakan menggunakan material berlian Pak. Oke, benar. Oke, selanjutnya pada Ilham, boleh tambahkan dari penjelasan dari Nabil tadi. Baik Pak, mungkin yang dari tadi untuk indentornya berbentuk piramida atau berlian dan juga mesin ini secara otomatis. Oke, baik, terima kasih untuk kedua penjelasannya ya. Nah, sekali apa yang kalian sampaikan tadi. Jadi untuk Vickers ini merupakan alat uji kekerasan yang otomatis. Jadi benda kerjanya ini berbentuk bola bajanya ini berbentuk piramida sehingga memudahkan kita untuk melakukan suatu pengujian kekerasan. Oke, di sini mungkin Bapak ada satu pertanyaan dan satu pertanyaan ini Bapak buat kelompok dan kelompoknya itu sudah Bapak bagi juga. Itu yang pertama ada kelompok Aldi sama kelompok Rafli. Jadi di sini Bapak ada pertanyaan. Silakan kalian diskusikan dan nanti ketika Bapak bertanya silakan kalian jawab berdasarkan kelompoknya. Oke, untuk kelompok Aldi itu Bapak meminta apa yang diukur pada
uji kekerasan. Lalu untuk kelompok Rafli itu ada sebutkan jenis-jenis pengujian bahan. Oke, silakan kalian berdiskusi. Diskusinya 2 menit saja karena pertanyaannya simpel. Jawab. Ya. Silakan pada Madani. Tadi ada uji apa? Uji kekerasan. Tadi ada uji kekerasan, uji tarik, uji impact, sama uji tidak merusak. Oke, mantap. Ya, lanjut. Rafli. Jadi ada uji tarik, uji impact, terus uji kekerasan, lalu uji tidak merujuk. Oke, terima kasih ya. Benar sekali apa yang kalian sampaikan tadi dari beberapa jenis pengujian yang Bapak sampaikan tadi. Berarti alhamdulillah kalian paham ya untuk jenis-jenis pengujian ini. Lanjut untuk pertanyaannya selanjutnya itu tadi apa yang diukur pada alat uji kekerasan, mungkin belum dijawab oleh si Aldi. Yang diukur adalah perilaku ketahanan permukaan material terhadap penetrasi pada tekanan. Oke, baik. Bapak jelaskan ulang. Benar apa yang dikatakan Aldi. Yang kita ukur pada uji kekerasan itu penetrasi atau tekanan bola ke suatu material. Itu sama saja kita untuk mengetahui berapa kuat sih material ini, berapa elastis material ini, dan apakah material ini layak kita gunakan nantinya untuk membuat proyek atau kita misalnya kita sudah terjun di industri suruh merancang dan kita disuruh menentukan material, jadi kita sudah tahu nih material apa saja yang kita gunakan nantinya. Oke, ada lagi? Cukup. Cukupnya apa? Ya Pak. Pak. Di sini kita ke slide yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Namun sebelum Bapak bacakan kesimpulannya itu, Bapak meminta dari salah satu dari kalian untuk membacakan ulang apa sih kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Seberapa jauh pengalaman mendengar kalian dalam memahami materi ini? Oke, boleh Dinda, silakan. Ya Pak, jadi menurut Dinda setelah Bapak jelaskan tadi, pengujian bahan adalah proses yang dimana kita harus mengetahui sifat dan kualitas material. Dan juga di situ ada jenis pengujian. Ini ada jenis kekerasan, pengujian kekerasan, pengujian tarik, impact, dan pengujian tidak merusak Pak. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Dinda. Ya, benar sekali. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini cukup banyak ya belajar untuk materi pengujian bahan yang terutama itu ada uji tarik, kekerasan, uji impact, dan uji kekerasan. Dan alhamdulillah semuanya dapat memahami materi Bapak. Bapak harap pada pertemuan kita pada kali ini bermanfaat dan kalian sudah paham nih dan bisa mengklasifikasikan macam-macam pengujian bahan itu seperti apa, manfaatnya itu seperti apa. Oke, itu baik. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin menyampaikan materi kita untuk minggu depan. Kalau untuk materi kita sesuai jadwal ya, kalau untuk SPM, kalau materi kita pada pagi hari ini kan prinsip-prinsip pengujian bahan. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang jenis-jenis material yang akan kita gunakan nantinya untuk pengujian bahan. Oke, mungkin itu saja Bapak tutup. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan budaya masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.